waktu itu nggak cukup buat belajar semua. Apalagi kalau mau belajar secara deep. Nah disitulah kita ya sekali lagi cari kehendak Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan pengen kita fokus belajar yang mana. Tapi kalau hanya language saja tak ada logik, pinter ngomong ya, tapi tidak ada mutunya nanti. Nah kedua ini harus balance. Mungkin hari ini saya tidak tahu kurikulum baru itu detailnya bagaimana, tapi dua komponen itu saya yakin pasti ada karena itu the basic of education itu dari situ muaranya. Salam Podcast. Oke, kita balik lagi ke part 2. Tadi udah ngobrol banyak dan seru banget. Kita mau lanjutin lagi ya, Bu Sin ya. Oke. Lagi, Pak, ini sekarang ada topik yang lagi viral, trending, pendidikan Indonesia. Ada yang namanya kurikulum merdeka. Dengan segala perubahannya, yang kemudian kita juga bertanya-tanya, apa yang membedakan dengan kurikulum yang lama. Nah, ada salah satu keunikannya bahwa di SMA, anak itu akan bisa memilih mata pelajaran yang menjadi minatnya. Jadi nggak ada istilah lagi penjurusan IPA, IPS, tapi akan memilih sesuai dengan minat. Jadi pemerintah memfasilitasi hal tersebut. Nah, bicara soal hal itu, kita pengen tahu nih Pak ya, sebetulnya adakah mata pelajaran yang kita bilang esensial? Jadi yang benar-benar anak-anak harus pahami atau juga ada yang kurang esensial gitu Pak? Kalau menurut Bapak nih, sebelum kita ya bicara soal kurikulum dan lain sebagainya, nah, menurut Bapak gimana nih? Kalau menurut saya sih, pemerintah mencoba mengupdate ya, bagaimana metode didaktik, sehingga anak-anak itu bertumbuh sesuai dengan paradigma yang baru. Kalau dahulu memang sepertinya itu ada pengkotak-kotakan itu yang menjadi mitos, IPA lebih unggul dari IPS, lalu jumlah subjek itu juga sangat banyak sekali, yang anak mungkin nggak ngerti sebetulnya belajar sekian banyak mata pelajaran itu untuk apa, dan mereka kesulitan. Sehingga proses mereka menemukan dirinya itu waktu SMA bahkan sudah kadung kuliah, kadung sekolah pun bisa jadi mereka tuh blank, mereka nggak tahu untuk apa sekolah di situ. Kalau saya melihat pemerintah kita itu berusaha memahami sekarang anak zaman now nggak bisa seperti zaman dulu begitu. Lalu mungkin juga karena ini era informasi, comparison kurikulum Indonesia dengan internasional kurikulum dari berbagai negara yang Human Development Index-nya bagus. Itu mungkin sudah terbuka ya, sehingga mau tidak mau kita harus growing ke sana. Secara konkret yang saya tahu, misalnya waktu kita studi banding di Australia, itu kurikulum yang berlaku di sana waktu itu kan subjeknya cuma ada 8. Australian Value itu kalau tidak salah 3 subjek atau 4 subjek. Lalu separuhnya lagi itu anak bisa memilih, maka tidak usah heran anak bisa pilih matematik dan ekonomi dan ilmu sosial karena ternyata semua tuh nge-link, terintegrasi begitu. Dan anak tidak stres dalam belajar karena terminimize ya, belajar sesuatu yang bukan skillnya di situ. Lalu ilmunya saya lihat itu interaktif yang saya lihat. Jadi misalnya anak itu belajar tentang fotografi. Ada mejeng dan lain sebagainya, ada yang motret, ada yang dipotret. Masih pakai kamera manual zaman dulu. Setelah foto masuk ke lab nih. Lalu proses cuci cetak, walaupun hasilnya cuma hitam putih, mereka belajar kimia.
Lalu dianalisa tentang fokus dan lain sebagainya, belajar fisika. Lalu belajar ilmu sosial, berinteraksi sama teman. Hasilnya itu dipasang dengan pose-pose anak-anak remaja. Jadi ilmunya itu connecting saya lihat. Dan saya melihat di sana tingkat kesulitan, misalnya katakanlah bidang saya matematik dan fisika. Indonesia ini jauh lebih sulit daripada Australia. Jadi misalnya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B kali dalam kurung itu, kita sudah dapat kalau tidak salah dari kelas 9 itu. Di sana baru kelas 10. Lalu ketika mereka belajar kalkulus di Indonesia itu lebih sulit dari Australia yang saya tahu. Sehingga waktu student exchange mereka ke kita, masuk kelas IPA, mereka melihat soal-soal integral diferensial kita. Ya kalau saya tidak beri rilis mungkin muntah darah mereka. Sebaliknya anak-anak kita kalau masuk ke sana nemu surga, ternyata kungfu yang saya kuasai di Indonesia jauh lebih unggul dari orang-orang yang ada di sana. Jadi ada plus minusnya. Kalau kebetulan anak itu bakatnya di situ, dia akan jadi expert yang bagus. Tapi kalau bukan, dia menderita karena belajar banyak hal yang bukan itu dirinya, begitu. Saya kira itu sudah mulai dikembangkan dan kita bersyukur dengan ke depan kurikulum Merdeka ini anak bisa memilih ya sesuai dengan apa yang menjadi natural skill dan dia berkembang lebih maksimum, begitu. Saya pribadi melihat dulu ya zaman saya sekolah penjurusan itu IPA dan IPS juga. Dan 1 tahun pertama sebelum penjurusan masa penderitaan. Karena harus belajar hal-hal yang bukan di situ diri kita, begitu. Tapi kita dipaksa. Masuk penjurusan pun ternyata masih ketemu pelajaran yang tetap itu bukan diri saya. Seni rupa misalnya, bukan saya nggak merendahkan, jangan salah. Tapi saya tidak bisa dituntut seperti yang memang seniman. Gambar durian jadi sawo. abstrak. Gambar kuda jadi ayam, repot itu kan. Iya, Picasso. Jadi memang itu bukan bidang saya. Jadi tapi diwajibkan harus dan sebagainya itu. Saya lihat semoga kurikulum ke depan itu memberi ruang gerak. Jadi bukan kita nurutin mau-maunya anak ya, tapi mengarahkan ya. Anda tidak bagus di sini, jangan di situ. Misalnya ada anak itu bakatnya bukan di matematik, saya tidak sarankan dia masuk ilmu pasti. Nanti dia akan tidak nemu surga gitu, nemu neraka gitu. Nah, kira-kira itu yang mesti kita lihat. Saya bersyukur ke depan ya, saya harap pemerintah kita tuh makin relevan keputusan-keputusan dengan kita praktisi pendidikan di lapangan. Jadi pelajaran yang esensial menurut saya itu ada 2 ya, logic and language, apapun namanya. Jadi membentuk pola berpikir, lalu membentuk bagaimana anak itu berbahasa, mengungkapkan apa yang dia pahami dalam presentasi, dalam komunikasi, itu language semua itu. Entah itu tulisan atau verbal, semua itu bagian dari language. Sehingga kalau hanya logik saja, dia tidak mampu berinteraksi, ilmunya akan untuk dirinya sendiri. Khawatirnya jadi autis, punya dunia sendiri, tidak bisa interaksi sama orang. Bahasa Jermannya wong edan, begitu. Tidak bisa gaul, begitu. Tapi kalau hanya language saja, tak ada logik, pinter ngomong ya, tapi tidak ada mutunya nanti. Nah, kedua ini harus balance. Mungkin hari ini saya tidak tahu kurikulum baru itu detailnya bagaimana, tapi 2 komponen itu saya yakin pasti ada karena itu the basic of education itu dari situ mulanya. Tapi berkembang bisa macam-macam. Begitu. Jadi kalau anak itu hari ini belajar bahasa bukan sekedar berbahasa, tapi menyampaikan ide itu harus dihargai karena menyangkut apa? Self confident, pembentukan karakter. Kalau dia selalu dikat bicaraannya ini nggak ada mutunya dan sebagainya, aduh dia nggak muncul confident itu. Dan saya melihat ke depan ruang itu makin terbuka ya. Kalau dulu zaman kita sekolah kan mau nggak mau ya harus mau begitu. Maunya itu tapi nggak maunya harus yang itu. Begitu. Lah ke depan ruangan itulah jauh lebih memungkinkan anak menjadi dirinya.
Begitu Ibu. Oke, jadi ya ternyata yang disampaikan Pak Sam tuh align loh sama kebijakan sekarang. Ya, UNBK kan sejalan udah ya. dihapus Pak. UNBK udah nggak ada lagi, Iya. tapi ada namanya ANBK. ANBK. Dia fokusnya di literasi dan numerasi ya. Iya. Jadi yang seperti Pak Sam bilang ya, jadi bicara soal kemampuan berbahasa dan juga kemampuan logis. Ya memang ke depan juga kita harus unggul ya di bidang itu, Iya. karena itu basic. Kalau di biologi mungkin kita bilang kemampuan untuk bertahan hidupnya gitu ya. Iya. Jadi setidaknya ke pasar bisa beli sesuatu Betul, gitu betul. ya. Nawar, nah itu kemampuan bahasa, logikanya mana yang lebih murah, mana yang Betul. lebih mahal gitu ya. Nah, untuk hal ini saya tertarik sekali untuk mencari tahu nih. Gini generasi Pak Sam kan generasi orang tua nih ya. Ya. Ini X. generasi X. Generasi X. Nggak mau disebut tua. Oh, oke. Nggak mau disebut tua ya, harus X ya. Jadi, nah ini Faye, kalau menurut Faye sendiri kan selama ini Faye hidup dalam lingkungan generasi yang menganggap kalau jago matematika itu anak IPA. Ya, itu stigmanya ada. Stigmanya ada. Faye sendiri setuju atau tidak? Lalu kenapa? Oke, susah ya pertanyaannya. Susah ya? Even matematika itu kan tadi udah dibilang juga kayak mother of all science. Ya. Nah cuma saat ini aku juga ngerasa kalau IPS bisa kayak enggak. Kalau anak suka matematika tapi mau di IPS itu juga bisa. Karena nanti di bidang socioeconomics, sustainable financial, ya atau itulah. Betul. Ada teman-teman aku yang di luar negeri kuliahnya jurusan itu. Dan itu ya integrating math ke bidang social sciences itu. Jadi matematika tidaklah monopoli. Ya kalau kamu pintar matematika berarti bukan monopoli. Oh kamu anak IPA doang, begitu ya? Iya. Betul ya? Yang lebih sesuai dengan Faye pernyataannya adalah matematika is mother of all science, which is can be applied ke semua bidang. Wah, luar biasa. Luar biasa, ini pasti orang tuanya baik ya ngajarinnya ya. Iya ya. Boleh nambahkan Pak Teguh? Oh boleh. boleh. Gimana Pak Sam? Sebetulnya simpel aja. Kalau hari ini kita lihat di televisi atau media, katakanlah masa pandemi, itu kan terintegrasi ya. Ilmu kedokteran pasti, lalu grafik, penularan kasus harian, pasti matematik itu. Lalu bagaimana grafik itu ditayangkan sehingga mudah diserap oleh orang yang sama sekali tidak pernah sekolah matematik. Itu ilmu sosial. Ke depan ini menjelang 2024 Pilpres. Kan ada survei-survei, itu menyangkut ilmu sosial, pasti sosial politik. Kecenderungan tren memilih siapa, dan lain sebagainya yang akhirnya disimpulkan nanti bagaimana. Itu integrasi matematik dan ilmu sosial, semua itu di situ. Semua survei itu dibutuhkan hari ini apapun. Jadi misalnya ke tingkat kepuasan publik dari seorang pemimpin, kan itu link antara matematik dan sosial. Jadi kita tidak bisa mengatakan matematik hanya untuk sains saja, tidak. Tapi untuk berbagai disiplin ilmu begitu. Sampai kesenian juga saya yakin. Jadi dihitung ya titik-titiknya itu ada berapa. Iya betul. Ya sampai orang lihat gambarnya muntah darah itu. Ya, menambahkan juga yang tadi Pak Sam bilang, Faye juga sempat bilang, memang saya lihat banyak sekali desainer logo yang menggunakan aturan. Nah ya, memang rule of Golden angka rule. apa? Golden rule ya. Fibonacci. Fibonacci itu ya, itu luar biasa rupanya ya. Dan itu matematika juga toh. Betul. Nah baik, kalau begitu ini apa urusannya ya? Apa urusannya kita ngobrol-ngobrol ini semua? Pertanyaan saya buat Pak Sam dulu sebagai orang tua. Buat apa sih Pak Sam? Kok dulu berani ambil resiko Faye itu disuruh nggak boleh belajarnya too much sampai harus punya ruang sendiri? Apa nggak takut Pak? Ruangnya ini bentuknya jadi nggak karuan Pak. Kan ruang ini jadi ada kebebasan buat anak. Nah itu pertanyaan saya. Bagaimana orang tua? Kenapa sampai ambil resiko kok ngasih ruang kebebasan Pak? Kalau bagusnya kan udah kayak pohon bonsai aja Pak, diikat, dibentuk gitu, jadi nih nanti sesuatu gitu. Kenapa Pak Bapak kasih kebebasan? Ya saya melihat itu semua itu kan ada kesempatan, dan kesempatan itu tidak selalu ada. Jadi kairos atau momentumnya itu anak-anak sampai masa remaja. Kalau kita menyadari kesempatan itu anak-anak sudah lewat masa remaja, baru kita arahkan terlambat kesempatan itu.
dan memakai kesempatan itu seperti tadi yang saya bicarakan, tidak bisa kita menekan anak untuk jadi seperti yang kita mau, jadi seperti selera kita. Itu nanti anak saya katakan belum tentu, bukan tidak akan, belum tentu menemukan dirinya. Kalau beruntung mungkin bisa pas ya, kemauan orang tua pas dengan natural skill-nya ya syukur itu. Tapi rata-rata tidak akan terjadi seperti itu. Justru diberi kebebasan tapi tetap terarah ya. Jadi kalau misalnya VV misalnya ya waktu kecil itu interestnya mau jadi bintang film, saya belum tentu setuju gitu. Karena dulu saya gagal di situ. Nah gitu. Oh iya, dulu kan mau main film itu Forrest Itu ya, Gump. iya, Nah, Forrest itu Gump kebetulan itu. mirip aja sama saya gitu kan. Tom Hanks Oh, ya. iya betul. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang jauh ini dari the right direction, kita orang tua mengarahkan aja, ini coba dilihat lagi dan lain sebagainya. Dan itu perlu waktu. Dan lupakanlah proses instan. Semua perlu struggling, perjuangan di balik itu. Walaupun mungkin anak tidak menyadari bahwa kita sebetulnya mengamati apa yang berikan gitu. Jadi misalnya dulu ya SMA VW milih masuk, misalnya ini bukan merendahkan, SMK gitu ya, teknik perkapalan gitu. Waduh, saya pasti nyatakan jangan, karena tidak match. Ya oke lah, so far itu tidak terjadi yang ekstrim-ekstrim, natural semua berjalan, dan ya puji Tuhan itu semua terjadi ya. Tapi ini proses yang panjang, sampai hari ini pun saya yakin PV juga masih banyak hal yang diperjuangkan. Kita kan tidak tahu ya ke depan gimana gitu. Tapi at least we have done our responsibility as a parents, memberi arahan, memberi direction. Dan walaupun itu tidak langsung ya, inspiring dari apa yang kita kerjakan begitu. Kalau jujur ya, kelemahan saya banyak sebagai papa, banyak sekali, tidak kurang dari kelemahan. Saya pun menjadi guru sampai hari ini sebetulnya inspiring dari mama saya. Mama saya kan guru. Mama malah tidak pernah menghendaki saya jadi guru. Kamu jangan jadi guru, nanti susah. Jadi guru tuh lugu dan kuru. Ini maafkan teman-teman guru. Tapi dan berjalannya waktu, saya tidak kurus-kurus amat ya, puji Tuhan pelihara ya. Kalau panggilannya itu di situ ya, itulah yang kita bisa menjadi maksimum ya. Sempat saya melirik kedokteran dulu. Ini bukan karena obsesi saya gagal lalu anak saya tekan, tidak. Jadi saya sekolah ke matematik 1 tahun, tahun kedua nyaris pindah ke kedokteran. Ikut ujian lagi, lulus dan diterima. Tapi waktu mau daftar ulang itu, hati ini bimbang ragu tak menentu begitu. Tapi andai kata saya paksa obsesi saya, mungkin saya tidak lulus. Itu suruh ngapalin diktat, lalu anatomi tubuh manusia, apa tuh, buku Subota segala itu, aduh, bisa mati muda saya. Metode kedokteran pun mungkin beda, zaman saya sama zamannya VV sekarang beda sekali. Dulu saya lihat teman-teman yang masuk kedokteran itu hidupnya penuh penderitaan. Saya juga heran kenapa dia bisa masih hidup, itu saya kaget. Gambarannya begini ya, belajar ya di matematik dulu, saya belajar paling malam jam 8. Teman saya itu belajar sampai besok sebelum ayam berkokok 3 kali itu, baru istirahat dia. Tidur paling 3 jam lalu kuliah lagi. Saya sudah lulus, teman saya belum lulus, bukan karena dia bodoh, memang panjang ceritanya. Saya studi lagi teologi, sudah selesai, teman saya itu baru selesai. Gitu. Saya bilang, kamu ini belajar silat atau bagaimana kok gak lulus-lulus gitu. Setahu saya dia bukan orang bodoh sih. Tapi itulah bidang ya yang terjadi dan sejarah kurikulum barangkali ini di perguruan tinggi yang sekarang itu sudah dikemas begitu simpel, dan saya melihat anak-anak kedokteran hari ini masih muda-muda ya sudah jadi dokter. Kalau dulu umur 25 bisa jadi dokter itu sulit itu. Gitu. Setahu saya begitu ya. Saya tidak tahu kalau saya keliru, tapi saya kan tidak keliru. Saya ngamati dari apa yang pernah saya amati dan saya rasakan. Jadi proses of growth itu kita perhatikan, mumpung anak itu masih ibarat tanah liat yang lunak.
belum kebentuk itu kita beri direction. Dan bukan berarti kemauan kita ini segala-galanya dan paling benar. Orang tua bisa salah, saya pun bisa salah. Tapi Tuhan tidak pernah bisa salah. Ya kan? Gimana Tuhan tunjukkan jalan selevel demi selevel. Gitu Bu Sini. Oke. Nah tadi kan dari sudut orang tua ya Pak Teguh ya. Nah sekarang dari sudut VV-nya nih. Ya yang udah baru sebetulnya menjalani proses kurikulum yang di SMA gitu. Dan sekarang juga di kuliah nih. Nah menurut VV ya, gimana nih VV? Setuju nggak ya kalau misalnya belajar nggak usah terlalu banyak nih materinya, saya pengen yang saya suka aja, atau sebetulnya semua pelajaran ada manfaatnya buat kamu. Terus menurut kamu ya sistem pendidikan yang udah VV jalanin selama ini mungkin apa yang bagus atau apa yang mungkin ini loh yang harusnya dilakukan ke depannya ya ini dari sudut pandang seorang anak ya kan kita pengen lihat dari orang tua dari anak gitu. Coba gimana nih Faye? Oke. Jadi tentang mata pelajaran, aku sih kayaknya dulu pas SMA bakal seneng banget ya kalau bisa milih bener-bener apa aja yang aku suka, yang aku nggak suka bisa nggak aku pilih. Nah tapi mungkin di sini butuh diarahkan juga kayak kalau anak tuh bisa sampai nggak suka pelajaran, apa alasannya? Apakah dia karena memang merasa dia minatnya bukan di situ, atau justru sebenarnya dia tuh nggak suka karena alasan lain? Misalnya dulu ketemu guru yang nggak suka, atau dulu pernah ngalamin ujian di bidang itu terus gagal, jadinya nggak suka. Nah jadi kayaknya di sini peran guru dan orang tua juga anak-anak tuh diarahkan supaya alasan nggak milihnya itu bukan alasan nggak milihnya itu sesuai gitu, bukan karena alasan-alasan lain. Terus tadi apa lagi ya Bu? Agak banyak pertanyaannya. Nah itu ya terus yang semua pelajaran tuh ya, menurut kamu penting nggak buat dipelajari semua atau ada gimana gitu caranya supaya yang nanti bakal membantu kamu tuh memilih masa depan atau yang bakal mendukung jurusan yang kamu pilih gitu atau gimana? Oke, jadi kalau menurut aku waktu itu nggak cukup buat belajar semua, apalagi kalau mau belajar secara deep. Dan disitulah kita ya sekali lagi cari kehendak Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan pengen kita fokus belajar yang mana. Dan jadi kalau aku sih lebih ke milih ngeliat dulu nih masa depan Tuhan panggil di mana, dan kita coba belajar ilmu yang menurut kita cocok di bidang itu. Tentunya sama bimbingan Tuhan juga. Gitu sih. Betul. Oke. Ada lagi. Nah, itu menarik kan? Kalau kamu boleh kembali lagi putar waktu ke SMA, ya, kamu boleh milih 3 mata pelajaran. Kalau IPA kan ada 3 mata pelajaran khasnya, gitu ya. IPS ada 3 mata pelajarannya. Mungkin saya sebagai kepala sekolah nih ngasih kebebasan, Faye, kamu boleh pilih deh 3 maksimum 5 mata pelajaran yang kamu benar-benar ingin pelajari, yang lainnya boleh tidak dipelajari dulu. Silakan. Kalau 5 kamu suruh pilih apa aja? Matematika. 1. Fisika. Kimia. Biologi. Bahasa Indonesia. IPA dong, ya. IPA dong. Ya. Berarti memang warnanya memang IPA. Memang dia Warnanya minatnya, IPA. bakatnya di situ. Betul. Dan ini semua adalah pilihan kamu sendiri ya, yang dibentuk dari proses yang panjang. Nah, gitu. kalau untuk belajar 5 ini menurut kamu, kan tadi kamu bilang kalau belajar semuanya susah buat dapat deep semuanya. Tetap harus milih kan yang deep. Nah, kalau 5 ini mau deep, media belajar apa yang paling banyak digunakan oleh Faye? Ada internet atau buku manual atau latihan soal? Yang mana? Aku jadi cara aku belajar ya sampai saat ini dari dulu SMA juga. Aku antara 2 sih, antara nonton lectures atau baca textbook. Aku biasanya tuh nonton lectures untuk matematika karena nggak ngerti kalau baca textbook aja. Susah kan, kayak kalau aku merasa kalau matematika tuh butuh dijelasin tuh penurunan rumusnya, dan sampai hasil akhir rumusnya tuh aku pengen tahu kenapa equationnya kayak gini, ini dapat dari mana equationnya. Menurut aku itu semua butuh dibuktikan dan butuh dipahami. Nah dari situlah baru kalau ngerjain soal dan bisa apply-nya nanti tuh lebih kebayang gitu. Nah cuma untuk hal-hal yang lebih kayak kedokteran, konsep kimia biologi, aku lebih suka baca textbook. Karena kalau dibaca textbook tuh aku kayak merasa bisa dapat detailsnya yang aku nggak bisa dapat di lectures. Jadi ternyata buku sama nonton lectures, ya, dan latihan soal otomatis kalau matematika.
Ya gitu deh. Iya ya, yang tadi Pak Sem bilang lagu Roma Irama ya, ya. sungguh mati. Aku jadi penasaran gitu ya. Itu betul ya, jadi kamu kalau nggak bisa ngerjain soal memang sampai kepikiran, Iya, agak dan sedikit emosional gitu ada? iya. Jadi kadang tuh soal matematika kan kadang dapat jawabannya tapi aku nggak ngerti. Kalau aku Caranya. cuma dapat itu dari rumus cepet nih, tapi nggak tahu rumus cepetnya dari mana. Aku Iya. tuh nggak suka. Aku pengen tahu itu dapat dari mana. Gitu ya. Iya. Jadi kalau dapat nilai ulangan tiba-tiba bagus tapi kamu belum nguasain tuh ada ketidakpuasan sendiri. Exactly. Nah, jadi ngomong soal rumus cepet nih, Faye. Nah, saya jadi penasaran, kan banyak orang cari yang namanya cara cepat ya. Iya. Bahkan banyak yang menyediakan layanan bimbingan untuk jurus jitu. Cara cepat, semua cari cara cepat. Tadi kamu bilang kamu nggak suka tuh kalau tiba-tiba cara cepat tahu dapat langsung jawaban. Malah kamu cari kenapa bisa gitu. Nah, menurut kamu tuh kenapa ya? Kan orang semua juga cari yang instan, cari yang cepat. Iya. Apa kelebihan kekurangan dari Apa yang ngebikin itu? kamu kayak gitu ya? Oke. Apa tuh? Mungkin tanggepin yang cara cepat dulu ya. Ini menurut aku ya, dalam perjuangan untuk masuk universitas negeri, cara cepat itu memang dibutuhkan. Karena waktu ujian yang diberikan kepada kita tuh sangat singkat. Walaupun soalnya kalau kata papa sih nggak gitu susah. Tapi buat aku susah. Nah, tapi apa ya, soal itu menurut aku aslinya tuh konseptual. Dan rumus-rumus yang itu bisa diturunkan dari rumus sederhana. Misalnya Newton, F sama dengan 0, F sama dengan MA. Itu sampai ke bawah, sampai F sama dengan apa-apa yang panjang banget, itu bisa aku turunkan. Cuma gak nyempet waktunya kalau tiap soal tuh harus nurunin rumus sendiri. Kalau untuk ujian ya. Makanya disitulah muncul cara-cara cepat. Nah, tapi menurut aku pitfall-nya adalah menggunakan cara cepat ini kalau nggak ngerti. Dan itu bidang kamu. Karena cara cepat ini hanya untuk satu kejadian yang spesifik. Kalau soalnya diganti dikit, cara cepatnya beda lagi. Dan nggak mungkin nanti saat kita sudah bekerja, kondisi-kondisinya itu bisa pakai cara cepat. Kita harus analisa. Nah, disitulah aku rasa pentingnya benar-benar paham konsep dasar kayak gitu. Iya, jadi cara cepat itu tidak selalu ya jalan keluar atas segala masalah. Betul. Nah, ini pertama kali loh saya dengar ada murid ya, mantan murid sekarang mahasiswa gitu ya, yang bilang bahwa ini penting loh, cara panjang tuh penting gitu. Betul. Semua orang mencari gitu ya, pengennya cara cepat jurus jitu gitu ya. Ini baru pertama kali dan dia punya pemikiran yang extraordinary. Wah, mantap dah. Ini papanya luar biasa ya. Nah, itu sebabnya kita sudah nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol tentang ilmu. Kita udah buka ya bahwa memang dalam podcast kita yang seri ilmu ini ternyata ilmu bisa dilihat dari esensinya di mana. Ya kemarin tadi kita bicara tentang matematika adalah mother of all science, gitu kurang lebih ya. Dan ini merupakan sebuah gabungan dari pola didikan orang tua yang memberikan ruang kebebasan untuk anak bertumbuh. Nah, oleh sebab itu rasanya tidak berlebihan juga kalau sesaat lagi saya akan minta tolong Faye dan Pak Sem untuk menyampaikan closing statement, begitu ya. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada semua yang dengar, terutama untuk Faye, fokusnya adalah gimana kamu bisa menginspirasi anak-anak lain di luar sana untuk menemukan panggilan hidupnya dengan baik. Lalu Pak Sem, saya persilakan untuk nanti juga setelah Faye memberikan closing statement, gitu ya. Faye, terlebih dahulu silakan. Oke, berarti buat adik-adik yang masih SMP, SMA ya. Halo guys, jadi dari aku sih kalian remaja pasti galau ya. Galau masa depan itu aku juga pernah ngalamin. Dan di tengah kegalauan itu, ingat Tuhan, cari kehendak Tuhan. Tuhan jawab kok kalau kamu doa. Dan Tuhan juga yang perlengkapi kamu setelah dia jawab. Itu dari aku. Jadi Tuhan yang akan perlengkapi asal kamunya benar-benar cari. Iya, cari Tuhan. Apa tuh ayatnya Pak? Mencobai ini namanya. Baik, luar biasa ya, ini quote-nya bagus sekali. Dan memang nggak bisa sembarangan ketika kita mau cari apa yang bagus buat masa depan kita. Kita mau glimpse to the future, kita mau ngintip masa depan kita tanpa melibatkan Tuhan. Itu akan hasilnya off the track lah istilahnya. Ya. Baik, kali ini saya minta kesempatan dari Pak Sem untuk bisa sampaikan. Mengutip aja, Fides Quaerens Intellectum, ya.
faith seeking understanding. Jadi iman itu mencari pengertian. Jadi bukan pengertian lalu mencari iman, tidak. Jadi iman itu anugerah Tuhan, sehingga kita ada satu kerinduan, menemukan satu direction. Dari situ kita mendapatkan pengertian. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi kita percaya. Tuhan yang berikan yang terbaik untuk hidup kita semua. Begitu Pak Teguh. Aduh, gimana ya, langsung merinding gini. Yes, gitu ya. Aduh Pak Teguh ini kayaknya waktunya tuh kayak kurang panjang gitu. Kita bikin sesi 3 gitu. Sesuai request ya. Nanti begitu tulis di kolom komen ya. Begitu ada request langsung kita buat sesi 3, part 3-nya. Oke, baik. Bu Sin, kita akan segera akhiri. Semua pendengar podcast, terima kasih sudah mengikuti kami sampai pada seri ketiga, yaitu seri ilmu dan Glimpse to the Future menghadirkan Faye dan juga Pendeta Samuel. Kita semua diberkati dengan semua kesaksian, sharing maupun berbagi ilmunya. Semoga Tuhan memberkati. Faye, habis ini langsung kuliah lagi ya, ke tempat kuliah ya, langsung ke tempat kuliah. Pak Sam juga semoga lancar terus dalam pelayanan dan dua-duanya semakin berkati Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk perhatian dari semuanya. Sekali lagi semoga podcast ini menginspirasi kita. Sebagai orang tua kita bisa membantu anak-anak kita menemukan masa depannya. Kita juga bisa membantu anak-anak kita untuk mempersiapkan diri menghadapi ilmu yang harus dipelajari hari ini. Dan untuk remaja atau yang sedang mencari panggilan hidupnya, semoga ini juga bisa menginspirasi. Sekali lagi tidak ada cara singkat ya, harus berproses. Sampai ketemu lagi di seri berikutnya sesuai request. Oke, thank you ya. Yuk. Bersama saya saat ini sudah ada sebuah produk minuman ya Bu Sin ya. Iya. Ini bersama kita juga sudah ada Pak Sam, Faye, dan nanti kita akan menikmati minuman yang diproduksi oleh Trimulate. Di tangan saya ini ada produk Choco, di tangan Pak Sam juga ada Choco juga ya. Faye, ada yang kopi ya. Dan ini semua produk dari hasil entrepreneurship anak-anak di SMA Trimulia. Pak Sam, Faye, selamat menikmati semuanya ya. Thank you.